FIA akhirnya memberikan update terbaru soal daftar pabrikan yang mendapatkan jatah ADUO untuk pengembangan mesin regulasi 2026. Hasilnya bisa dibilang cukup mengejutkan, karena FIA menilai bahwa Red Bull RBPT adalah pabrikan dengan mesin F1 terkuat untuk saat ini, yang sekaligus menjadi benchmark dalam pemberian ADUO. Meski mengejutkan, terutama usai apa yang terjadi di GP Monaco dengan gagal finishnya Max Verstappen, dan masalah yang menimpa Isaac Hadjar, tapi RBPT jadi salah satu mesin terkuat dan tidak mendapat jatah ADUO memang sudah diprediksi sebelumnya. Yang lebih membuat kaget sebenarnya adalah kok bisa Mercedes malah mendapatkan jatah alokasi ADUO dan kalah dari Red Bull RBPT dengan gap performa lebih dari 2%. Padahal sebelumnya mereka digadang-gadang memiliki mesin terkuat di grid yang sejalan dengan dominasi W17 di sirkuit yang sampai sekarang masih konsisten meraih kemenangan. Dengan ini, artinya Mercedes akan dapat alokasi 1 kali tambahan upgrade mesin untuk musim 2026 dan pengembangan mesin 2027 mendatang. Untuk alokasi ADUO kedua atau yang gap performanya lebih dari 4%, diisi oleh Ferrari, Audi, dan Honda yang sesuai dengan prediksi sebelumnya. Selain tambahan alokasi upgrade, ADUO juga berikan cover untuk tambahan alokasi budget cap, serta extra jam untuk tense bench mesin, yang dibagi menurut presentasi gap performa. Honda sendiri diyakini akan jadi pabrikan yang mendapatkan alokasi extra budget cap serta jam tes terbanyak. FIA bahkan sudah menyiapkan alokasi khusus apabila gap performa Honda sampai lebih dari 10% untuk membantu mereka supaya bisa kembangkan mesin lebih baik lagi. Sekarang salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan sejak kemarin adalah, kok bisa Mercedes mendapatkan jatah ADUO dan kalah dari RBPT? Pada dasarnya, dan perlu diingat, ADUO merupakan alokasi pengembangan serta upgrade ekstra, yang mekanismenya dibuat dari performa mesin combustion. Kita tahu kalau di regulasi 2026, power mesin dibagi dengan rasio nyaris 50-50, yang artinya kekuatan antara power dari mesin combustion dengan power dari baterai listrik nyaris setara. Tapi fokus ADUO adalah mencari performa dari mesin combustion karena area inilah yang memang jadi aspek paling mudah untuk dikembangkan di pertengahan musim daripada baterai yang kompleks. FIA sudah melakukan evaluasi sejak GP Australia sampai Kanada, yang mana proses ini akan diulangi lagi setelah GP Hongaria dan terakhir pada GP Meksiko. FIA akan mengumpulkan data dari setiap mobil untuk melakukan analisis terhadap bagaimana power unit tiap pabrikan bekerja selama proses evaluasi berlangsung. Data tersebut akan diolah menjadi sebuah indeks performa yang terdiri dari input torsi, lalu kecepatan putaran mesin, kemudian seberapa sensitif power outputnya terhadap catatan waktu, dan terakhir adalah output dari MGUK. Kenapa MGUK masuk ke dalam indeks performa apabila penilaiannya saja cuma mengambil dari mesin combustion? Hal itu karena power dari mesin combustion ternyata berkaitan erat dengan seoptimal apa MGUK bisa bekerja ketika mobil melaju di sirkuit. Atau singkatnya adalah apabila mesinnya kuat, maka MGUK-nya otomatis juga bagus. Ketika mesin combustion punya power output yang besar, maka jumlah power yang sama juga bisa diberikan ketika proses harvesting energi dari putaran mesin yang dihasilkan. Atau dengan kata lain, makin kuat mesin combustion, maka makin banyak pula energi yang bisa di-recharge ke baterai, atau bahkan malah bisa surplus energi di MGUK. Lalu karena power yang lebih besar, maka energi kinetik yang didapat ketika lift and coast serta pengereman otomatis juga lebih banyak yang akan membantu proses harvesting energi. Oleh karena itu, MGUK masuk ke dalam indeks performa, walaupun sifatnya hanya sebagai faktor pendukung untuk menghitung seberapa besar pengaruh mesin combustion terhadap energi di baterai. Di kasus Mercedes, diyakini kalau faktor terkuat yang membuat mobil W17 begitu dominan adalah IRS, serta deployment baterai yang superior. Deployment baterai ini bukan cuma bergantung dari MGUK saja, namun juga software yang seperti sudah pernah kami bahas dulu. Kalau Mercedes punya software dengan mapping paling bagus di grid, mereka tahu cara untuk memaksimalkan pemakaian software, untuk optimalkan mapping deployment energi di setiap sirkuitnya. Selain itu, jangan lupakan juga faktor sasis dan aero, di mana W17 adalah mobil paling efisien serta punya mekanikal yang lumayan stabil atau bahkan cenderung netral ketimbang tim-tim rival. Mobil mereka begitu mudah disetting, terutama bagi Kimi Antonelli yang punya level adaptabilitas yang bagus. Tim bisa memberikannya setup paling agresif, supaya bisa tampil kuat di baris depan. Namun secara mesin, keunggulan W17 mayoritas memang dari deployment baterai dan optimalisasi software yang sangat bagus. Sementara itu berdasarkan penilaian dari FIA, ternyata mesin combustion mereka tidak sekuat yang orang-orang bayangkan, karena malah diberikan alokasi ADUO dengan gap tertinggal 2% dari RBPT.
Memang banyak rumor beredar bahwa Toto Wolff sengaja menurunkan power mesinnya supaya bisa mendapatkan jatah ADUO atau bahkan mencegah Ferrari mendapatkan alokasi lebih banyak. Hal ini memang sempat jadi perbincangan hangat karena banyaknya permainan politik yang berusaha mengakali sistem penilaian ADUO dari FIA. Namun yang jelas adalah mesin Mercedes, walau digadang-gadang adalah mesin yang bagus, tapi pada faktanya mereka punya banyak sekali masalah yang sudah terdeteksi sejak pramusim Bahrain. Salah satunya adalah reliabilitas yang buruk seperti yang kita lihat di Williams dan McLaren yang berulang kali gagal finish karena problem di power unit Mercedes. Jika kabar soal Mercedes yang sengaja menurunkan power output mesinnya itu benar, maka lebih logis kalau alasannya adalah untuk menjaga reliabilitas daripada mengejar alokasi ADUO. Sama kasusnya juga dengan Red Bull RBPT, yang berdasarkan penilaian dari FIA merupakan mesin terkuat. Padahal mereka sendiri baru debut musim ini sebagai pabrikan di F1. Sejak awal musim narasi yang beredar bahkan sempat disampaikan oleh Toto Wolff adalah Red Bull punya baterai serta deployment energi paling bagus. Hal itu senada dengan apa yang kita lihat di track selama ini, bahwa RBPT memang lumayan kencang di lurusan, dan mereka jadi pabrikan yang secara konsisten mampu menyaingi Mercedes secara top speed. Namun apakah benar kekuatan baterai RBPT itu memang murni dari MGUK atau jangan-jangan dari mesin combustion yang bagus? Seperti yang dibahas barusan, mesin combustion yang bagus bisa memperkuat recharge atau harvesting energi yang dapat berdampak pula ke deployment baterai yang optimal. Inilah yang diketahui FIA selama proses evaluasi ADUO, bahwa deployment baterai Red Bull nampak bagus karena mereka punya mesin combustion yang cukup kuat untuk membantu proses recharging jadi lebih maksimal. Jadi pada dasarnya adalah deployment baterai RBPT bagus karena mesinnya yang kuat. Lalu deployment Mercedes jadi bagus karena bantuan dari optimalisasi software yang bagus. Masalah di Red Bull sekarang ada dua hal. Pertama adalah sasi serta aero RB22 yang perlu dioptimalkan supaya performanya di tikungan lebih konsisten, serta aspek reliabilitas baterai yang buruk. Masalah yang dialami Verstappen belum diketahui apakah ada di spesifik baterai atau di komponen lain. Namun Red Bull beri konfirmasi apabila mereka akan mengganti keseluruhan komponen power unit Verstappen di Catalunya. Namun melihat mereka punya mesin terkuat untuk saat ini, fans Red Bull minimal bisa sedikit tersenyum, karena RBPT punya potensi serta fundamental performa yang kuat. Tinggal memperbaiki reliabilitas serta kembali membuat sasis yang bagus untuk membuat tim ini bisa bersaing lagi di baris depan, yang paling tidak sudah dibuktikan Verstappen dengan 2 kali bisa tembus ke front row musim ini. Tapi memang mereka sedikit dirugikan karena tak mendapat ADUO, artinya RBPT stuck dengan spesifikasi mesin ini sampai tahun depan. Sementara Mercedes jelas paling diuntungkan karena mereka dengan keunggulannya saat ini ternyata mereka masih dapatkan jatah upgrade mesin tambahan lewat ADUO, yang artinya Mercedes masih bisa lebih kencang. Ferrari sendiri juga sudah menyiapkan spek baru untuk mesin SS26 yang diproyeksikan bisa memangkas ketertinggalan 20-30 horsepower dari pabrikan rival. Paling cepat mesin baru ini bisa mereka pasang pada GP Belgia atau paling tidak setelah jeda musim panas nanti di Monza. Yang kemudian mesin baru tersebut akan jadi landasan pengembangan mesin untuk 2027 mendatang. Oleh karena itu, Ferrari dengan tegas menolak modifikasi hardware tahun depan, karena momen ADUO ini sangat penting bagi mereka, supaya bisa pangkas ketertinggalan, mengingat kelemahan terbesar Ferrari saat ini ada di aspek mesin. Jika modifikasi regulasi 2027 dilakukan, otomatis alokasi ADUO untuk tahun depan akan dibatalkan, dan Ferrari harus memulai lagi pengembangan mesin untuk sesuaikan power split yang baru. Audi dan Honda sama-sama dapatkan keuntungan positif dengan adanya ADUO ini untuk membantu pengembangan mesin dan memperbaiki sejumlah masalah yang ada di power unit mereka, terutama Honda yang sampai diberikan diskresi spesial dari FIA karena gap performanya yang mereka punya cukup besar, dan diyakini bisa sampai lebih dari 10% dari mesin terbaik saat ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.